Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Cinta Kamala dari Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS Etika dan Logika Komunikasi. Atas nama pengetahuan dan pemahaman saya, mari kita telusuri esensi dari teori kebenaran menurut epistemologi. Kita definisikan kebenaran menurut pandangan umum terlebih dahulu. Kebenaran merupakan suatu keadaan yang benar dan benar-benar menurut hal-hal keadaan dan benar-benar ada dan benar-benar sesuai dengan kenyataan atau realistisnya. Menurut pandangan definisi dari filsafat, kebenaran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan objeknya, dan juga mengatakan sesuatu dengan apa adanya. Kebenaran juga dapat diartikan sebagai keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh nyata. Menurut epistemologi atau a branch of philosophy that investigated the origin, nature, methods, and limit of human knowledge, epistemologi merupakan sebuah cabang filsafat yang merefleksikan asal-usul, hakikat, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan lebih mendasar lagi berkaitan dengan kriteria penilaian atas kebenaran tersebut. Dalam epistemologi terdapat beberapa teori berdasarkan dari koherensi, korespondensi, pragmatisme, dan juga legalismenya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada koherensi. Menurut teori ini, kebenaran terjadi ketika pernyataan atau informasi sesuai dengan fakta atau keadaannya. Kebenaran ini diukur dengan cara membandingkan pernyataan dengan kenyataan yang ditemukan melalui pengamatan atau penelitian. Untuk teori koherensi, teori ini berpendapat bahwa kebenaran ini terjadi ketika pernyataan atau informasi dari koheren dengan pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Kebenaran ini diukur dengan cara membandingkan pernyataan dengan pengetahuan yang telah diketahui dan memastikan bahwa tidak terdapat kontradiksi. Seperti itu. Teori dari pragmatis ini berpendapat bahwa kebenaran akan terjadi ketika informasi atau pernyataan itu berguna atau efektif yang bisa memecahkan atau menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Gitu. Kebenaran ini diukur dengan cara membandingkan pernyataan dengan hasil yang diperoleh dari informasi tersebut. Gitu. Kemudian ada teori legalisme atau teori berdasarkan dari arti. Menurut teori ini berpendapat bahwa kebenaran ini akan terjadi ketika pernyataan atau informasi ini memiliki makna yang jelas dan juga spesifik. Teori ini diukur dengan cara membandingkan pernyataan dengan makna yang terkait dan juga memastikan bahwa referensi yang digunakan itu benar-benar akurat. Epistemologi ini pada dasarnya adalah cara bagaimana pengetahuan ini disusun dengan bahan yang diperoleh yang di dalamnya itu memakai dengan proses metode ilmiah. Metode ilmiah ini tata cara dari suatu kegiatan pada berdasarkan perencanaan yang matang dan juga mapan. Gak cuma itu, ada sistematik dan juga logik. Gitu. Dalam perjalanan pencarian, kita dihadapkan oleh kompleksitas dan juga keunikan dalam setiap perspektif. Namun, melalui refleksi dan disiplin yang ilmiah, kita dapat mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang benar-benar apa yang kita ketahui. Kebenaran tidak selalu tegak lurus, tetapi dengan proses pencariannya, kita menemukan keberanian kita untuk bertanya. Keteguhan untuk mempertimbangkan dan kesadaran akan pemahaman kita, mari kita terus menjelajah, mempertanyakan, dan juga berbagi pengetahuan. Karena dengan keberagaman pandangannya kita akan dapat menemukan cahaya yang lebih besar. Terima kasih. Sekian untuk teori kebenaran nih menurut epistemologi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.